warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan, nama saya Mei Bunga Firdayani, merupakan anggota PPI PMUNP Angkatan ke-36, dan rekan saya. Hai, perkenalkan, nama saya Viana Amara Alika, biasanya dipanggil Vi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya angkatan 36 di PPI PM. Pada video kali ini, kami akan membuat video mengenai resensi buku yang berjudul Spora, karangan Al-Qadri dengan tebal halaman 235 halaman yang diterbitkan pada tahun 2015. Spora merupakan buku novel bergenre horor karangan Al-Qadri, seorang novelis yang baru 2 tahun menjadi penulis cerita pendek, fiksi ilmiah, dan novel ini kali perdananya ia memandu menuju dunia horor. Sebuah novel yang memperkaya khazanah horor science fiction di Indonesia. Menciptakan atmosfer yang seram dan kuat, prolog yang dibawakan sulit ditebak, sehingga tidak menyangka akan terjebak pada kisah misterius yang membuat pembaca, terutama pecinta horor misteri, akan sangat ingin membaca novel ini. Penasaran gimana sinopsis dari novel ini? Yuk dengerin dan simak baik-baik. Novel bergenre horor ini menceritakan tokoh utama yaitu Alif, seorang remaja kelas 3 SMA yang menemukan sesosok mayat tanpa kepala tergeletak hancur di halaman sekolahnya. Sosok mayat ini tak asing baginya. Benar saja, mayat yang ia temukan ini adalah Pak Satpam yang menjaga di sekolahnya. Kejadian ini tak berhenti sampai di sana. Kejadian ini terus berulang dalam kondisi yang sama dan yang menjadi korbannya selalu orang-orang yang berada di sekolah itu. Hingga pada suatu hari, ketika Alif dan Fiona, cewek yang ditaksir Alif, sedang mencari box-box berwarna merah di setiap tempat atau sekre ekstrakurikuler yang ada di sekolah mereka. Saat itu ia melihat ada bercak-bercak kaki berwarna merah di lantai 3 sekolahnya. Dan pada saat itulah ia mengetahui apa yang selama ini terjadi atas kejadian-kejadian itu. Nah, kita kembali ke bagian awal cerita, di mana itu di bagian prolog. Di sini dikisahkan malam itu sekumpulan anak KIR atau KIR. Sedikit informasi, KIR di sini adalah nama organisasi, kepanjangannya Kelompok Ilmiah Remaja. Salah satu organisasi yang ada di sekolah mereka. Diceritakan mereka baru saja tiba di sekolah dari konferensi ke Brazil. 4 orang anak yang bernama Sasa, Sinta, Fahmi, dan salah satu seorang anak kelas 10 bernama Abdul memutuskan untuk menginap di ruangan KIR di sekolahnya karena hari masih terlalu malam. Ketika semuanya sudah terlelap, hanya Sasa yang masih terjaga. Sasa menemukan tas dengan isi setoples cairan putih berwarna kekuningan kental bergerak-gerak lambat. Karena rasa ingin tahu Sasa yang begitu besar, ia memutuskan untuk membuka toples tersebut. Dan disinilah awal mula petaka kejadian-kejadian menyeramkan itu terjadi. Awal mula misteri-misteri yang ditimbulkan dalam novel ini. Nah, jadi kesan horor yang diciptakan dalam novel ini ketika berubahnya wujud setiap orang yang terinfeksi spora jamur ini menjadi monster yang begitu mengerikan. Keunggulan dari novel ini yang pertama yaitu cover yang dikemas dengan pas, teliti, tidak terlalu simpel dan ribet. Diusung dengan tema dark sesuai ide cerita, pastinya membuat para pembaca tertarik untuk membaca novel ini, terutama yang menyukai novel bergenre horor. Yang kedua adalah ide cerita yang dibuat runtut dan rapi, mulai dari prolog, kemudian masuk ke chapter-chapter selanjutnya. Dan terakhir, kata-kata pada kalimat mudah dipahami, serta alur dan latar yang diceritakan menarik. Tentunya selain mempunyai keunggulan, novel ini juga mempunyai kelemahan. Nah, menurut saya kelemahan yang ada di novel ini salah satunya yaitu masih terdapat kesalahan dalam penulisan kalimat, bagian tengah prolog terlalu panjang, dan yang terakhir adalah kita kurang mendapatkan informasi mengenai tokoh-tokoh yang lainnya. Menurut kami,
Novel Spora ini sangat cocok dan bagus untuk para remaja dan orang dewasa, terutama bagi kamu yang menyukai hal-hal misterius untuk dipecahkan. Namun, kami tidak merekomendasikan untuk anak-anak atau remaja SMP untuk membaca novel ini, dengan alasan karena kesan horor yang diciptakan berbeda dengan novel horor lainnya. Horor yang diciptakan ini lebih kepada hal-hal yang mengerikan yang dapat menciptakan perasaan yang tidak normal setelah membacanya. Untuk itu, novel ini lebih direkomendasikan kepada orang dewasa atau remaja SMA dan anak kuliahan. Ide dan jalan cerita yang unik yang dihasilkan membuat novel ini menarik untuk dibaca. Mulai dari tema dark yang diciptakan, ilustrasi yang dibuat seakan-akan membawa pembaca ikut terbawa dalam ceritanya, didukung dengan unsur fisik buku yang menarik, mulai dari covernya yang sesuai dengan ide cerita, alur, dan latar yang digunakan, dan kronologis misteri ceritanya membawa kita untuk ikut terus membaca hingga selesai. Sekian video resensi yang dapat kami sajikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.